Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Dea Safitri. Saya dari kelompok KKN AB 7401E. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai pengenalan e-commerce dan marketplace. Jadi, untuk kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pengenalan e-commerce dan marketplace. Tentunya, e-commerce dan marketplace sudah tidak asing lagi berada di telinga kita. Akan tetapi, masih ada beberapa orang yang mungkin belum mengetahui apa itu e-commerce dan apa itu marketplace. Maka dari itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih itu e-commerce. E-commerce atau electronic commerce secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual-beli secara elektronik melalui media internet. Selain itu, e-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat. Penjelasan singkatnya, electronic commerce atau e-commerce adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Dengan adanya perkembangan teknologi saat ini, membuat banyak kegiatan bisa dilakukan melalui internet. Kegiatan tersebut salah satunya adalah berbelanja, yang kini sudah bisa dilakukan hanya dengan menggunakan smartphone saja. Apalagi sejak mewabahnya pandemi COVID-19 dan masyarakat dihimbau untuk di rumah, kegiatan transaksi belanja online meningkat pesat. Dengan adanya e-commerce saat ini tentu sangat menguntungkan bagi para penjual dan pembeli karena mereka tetap bisa melakukan transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet tanpa harus melakukan tatap muka. Setelah membahas apa itu e-commerce, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih itu marketplace. Marketplace adalah salah satu model e-commerce di mana dia berfungsi sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Penjual yang berdagang di marketplace hanya perlu meladeni pembelian atau hanya perlu melayani pembelian. Semua aktivitas lain seperti pengelolaan website sudah diurus oleh platform tersebut. Baik, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa contoh marketplace yang ada di Indonesia. Di sini saya akan membahas mengenai 3 marketplace yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Shopee, lalu yang kedua ada Tokopedia, dan yang terakhir Lazada. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai Shopee, maka kita harus mengetahui apa sih itu Shopee. Shopee merupakan salah satu perusahaan yang menyediakan layanan belanja online. Platform belanja online ini diluncurkan pada tahun 2015 dan memiliki kantor pusat di Singapura. Meskipun Shopee berkantor pusat di Singapura, Shopee tetap mampu bersaing dengan marketplace lokal asli Indonesia. Shopee menjadi marketplace belanja online yang mengalami perkembangan yang begitu cepat. Perkembangan tersebut berkaitan dengan bertumbuhnya jumlah pengguna dan sistemnya. Jika Anda sering berbelanja atau ingin berbelanja di Shopee, ada baiknya ketahui dulu perihal kelebihan dan kekurangan berbelanja di Shopee, sehingga Anda yakin akan mendapatkan barang yang sesuai dengan keinginan. Shopee memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, yaitu adanya kemudahan bagi penjual untuk mengunggah foto barang dagangan. Lalu yang kedua, adanya fitur pemberitahuan tentang pembayaran hingga penyelesaian transaksi. Dengan adanya fitur pemberitahuan, maka dapat mengurangi rasa kekhawatiran pembeli mengenai adanya kasus-kasus penipuan. Lalu yang ketiga, adanya fitur khusus untuk barang yang diblokir. Dengan adanya fitur ini, maka kita dapat mengetahui apa saja barang yang boleh untuk diperjualbelikan. Yang keempat yaitu adanya kemudahan bagi produk yang memiliki varian motif, warna, hingga ukuran, sehingga seller dapat mencantumkan motif, warna, hingga ukuran apa saja yang tersedia untuk satu produk yang dia jual. Dan hal ini juga akan mempermudah pembeli untuk menentukan pilihannya. Selanjutnya, adanya fitur unduh foto melalui Instagram dan bisa menambahkan hashtag sampai 18 buah. Hal ini juga akan mempermudah pembeli untuk mencari barang-barang apa saja yang dia inginkan. Setelah selesai membahas mengenai Shopee, sekarang kita lanjut membahas mengenai Tokopedia. Tokopedia menjadi salah satu platform e-commerce yang banyak digunakan sebagian orang untuk berbelanja barang kebutuhan. Banyaknya pilihan barang memudahkan customer untuk membeli barang tanpa harus keluar rumah. Berikut ini beberapa kelebihan dari Tokopedia. Yang pertama,
Produk dagang yang ada di Tokopedia sangat bervariasi. Hal ini tentu akan mempermudah para pembeli untuk menentukan pilihannya. Lalu, yang kedua, dalam melakukan transaksi pembayaran, Tokopedia cukup sigap. Sebagai penjual online, kamu pasti menginginkan marketplace yang cepat pada saat proses pencairan saldo. Nah, dengan adanya Tokopedia, kamu bisa mencairkan saldo lebih cepat, yaitu sekitar 1 hingga 2 jam saja. Hal ini tentu lebih memudahkan kamu sebagai penjual, sehingga kamu tidak perlu menunggu terlalu lama. Yang ketiga, yaitu adanya syarat dan ketentuan yang berlaku untuk transaksi jual beli secara online. Dengan adanya syarat dan ketentuan yang berlaku ini, tentu dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan antara penjual ataupun pembeli. Yang keempat, adanya fitur pembukaan toko online pribadi yang gratis tanpa pungutan biaya. Sehingga untuk kamu yang baru memulai berbisnis, kamu bisa melakukan penjualan online dengan melalui Tokopedia. Terakhir yang akan kita bahas yaitu Lazada. Apa sih itu Lazada? Lazada merupakan salah satu aplikasi belanja secara online. Aplikasi ini juga sama dengan aplikasi Shopee maupun Tokopedia. Di Lazada terdapat juga berbagai macam produk-produk yang dijual, dimulai dari produk elektronik, fashion, alat tulis dan buku, mainan anak-anak, perlengkapan untuk si bayi, perlengkapan untuk traveling, olahraga, dan bahkan yang lainnya. Lazada didirikan oleh seorang pengusaha pada tahun 2012 dan juga termasuk salah satu cabang dari sebuah jaringan retailing online di Asia Tenggara. Berikut ini adalah beberapa kelebihan dari website Lazada. Produk dan diskon pembelian yang ditawarkan cukup beragam. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, Lazada memiliki berbagai macam produk yang dijual, dimulai dari produk elektronik, fashion, alat tulis, mainan anak-anak, dan sebagainya. Maka, kamu dapat dengan mudah menentukan apa saja barang-barang yang ingin kamu beli. Yang kedua, website dari Lazada ini cukup bersahabat dengan penggunanya, sehingga penggunanya tidak terlalu bingung untuk menggunakan website dari Lazada ini. Karena website Lazada ini merupakan website yang fiturnya user-friendly. Yang terakhir yaitu Lazada dapat melayani cash on delivery. Hal ini berguna bagi pembeli yang kurang percaya dan takut akan adanya penipuan. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. See you!